kita ke topik pilihan, di mana saham konstruksi seperti Wijaya Karya, PTPP, dan Adikarya kompak melesat, bahkan memimpin frekuensi tertinggi pada penutupan sesi pertama hari ini. Kabar terbaru untuk Wika, Adi, PTPP, serta Waskita telah mengakumulasikan pembayaran kepada subkontraktor dengan total Rp27,83 triliun pada semester pertama di 2024. Mengawali pekan di bulan September, IHSG kembali menguat dan break di atas level 7.700-an pada sesi pertama. Sektor infrastruktur memimpin kenaikan dikontribusi 3 saham emiten BUMN konstruksi yang paling laris dengan frekuensi perdagangan tinggi, yaitu PT Wijaya Karya yang ditutup naik 20% ke level Rp468 per saham, PTPP yang naik 12% ke level Rp510 per saham, dan PT Adikarya yang naik 10% di level Rp334 per saham. Penguatan emiten BUMN Karya ini di tengah sentimen emiten BUMN Karya yang telah merealisasikan pembayaran kepada pemasok dan subkontraktor dengan total Rp27,83 triliun sepanjang Januari hingga Juni 2024. Realisasi tersebut bertambah seiring pelaporan kinerja keuangan konsolidasi PT Wijaya Karya pada semester 1 2024 yang rilis pada pekan lalu. Jumlah ini menurun sebesar 19,42% dari periode yang sama tahun lalu, yakni Rp34,55 triliun. Dari sisi kinerja keuangan, Wika telah mencetak laba bersih Rp401,95 miliar sepanjang Januari hingga Juni 2024. Raihan itu berbalik dari rugi bersih Rp1,88 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangan per akhir Juni 2024, manajemen juga mengatakan transformasi perseroan telah menunjukkan hasil sesuai dengan rencana yang disusun. Hal itu setidaknya tercermin dari gross profit margin segmen infrastruktur dan gedung, serta EPCC yang mencapai 8,4% dan 9,9% pada kuartal 2 2024, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 8,2% dan 7,9%. Di samping itu, Adi dan PTPP juga kompak menorehkan pertumbuhan laba bersih pada semester 1 2024. Adi mengakumulasikan laba bersih sebesar Rp13,8 miliar atau meningkat 11% dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun PTPP mampu mencetak laba bersih Rp147 miliar pada semester 1 2024 atau tumbuh 52,46% secara tahunan. Nasib berbeda justru dialami Waskita Karya. Selama periode Januari hingga Juni 2024, perseroan mencatatkan rugi bersih sebesar Rp2,15 triliun alias rugi naik 4,18% dibandingkan dengan kerugian pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp2,07 triliun. Lantas, apakah fundamental sektor konstruksi cukup kokoh di masa mendatang? Dan apa pula rekomendasi saham-saham BUMN Karya kali ini?